Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Bersyukur kita pada malam ini dipertemukan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam satu majelis yang tiada harapan melainkan agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan kita semua pemahaman dari ayat yang kita pelajari, dari hadis as-sahih yang kita kaji pada malam ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan pula kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah memberikan kita istiqamah dalam iman, dalam amal saleh, dalam ketaatan kita kepada Allah hingga datang al-yakin, yaitu kematian. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kehidupan manusia di dunia ini dibatasi oleh ajal. Jika datang ajal seseorang, maka tidak seorang pun mampu menolaknya. Maka kematian adalah kepastian yang akan menemui setiap diri kita. Bahkan kehidupan dunia ini akan berakhir dan berpindah kepada kehidupan yang kekal dan abadi. Itulah kehidupan akhirat. Ketika manusia dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, maka mereka memasuki fase kehidupan akhirat. Perjalanan panjang menuju akhirat dimulai beberapa fase, yakni mulai yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yaumul mahsyar, hari dikumpulkan, yaumul hisab, hari diperhitungkan amal, yaumul mizan,
Hari ditimbang antara baik dan buruk. Kemudian yaumul haud, hari di mana Rasul menunggu di telaga. Beliau menunggu umatnya dan masing-masing nabi menunggu umatnya di telaga mereka masing-masing. Setelah itu, fase berikutnya yaumus sirat, hari meniti sirat. Maka hanya ada orang mukmin dan orang munafik yang meniti sirat. Baik mukmin yang berdosa ataupun yang tidak. Adapun orang-orang kafir, mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Fase berikutnya, setelah meniti sirat, yaitu yaumul jaza, hari pembalasan. Maka pilihannya cuma dua, surga atau neraka. Mereka yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan ke dalam surga. Mereka yang tidak beriman, mereka sudah jauh sejak awal disiksa di dalam neraka. Mereka yang beriman tapi berbuat dosa, mampir di neraka untuk mendapatkan keadilan Allah, yaitu siksa di dalamnya. Maka nanti ada saatnya di mana manusia akan dikeluarkan dari neraka bagi mereka yang bertauhid, sekalipun mereka melakukan perbuatan dosa, yang akhirnya dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka tentu di antara kita pasti berharap nanti di akhir perjalanan akhiratnya, terminal akhirnya adalah surga. Kalau perlu tidak mampir ke neraka, langsung. Tapi apabila melakukan perbuatan dosa dan Allah belum mengampuninya, maka pasti manusia akan disiksa di neraka. Maka doa yang kita ucapkan setiap hari, bermohon agar kita diberikan kebahagiaan, yaitu di akhirat. Di samping kita minta kebahagiaan dunia. Imam Al-Hasan Al-Basri menerjemahkan makna fid dunya hasanah, yaitu al-ilmu wal ibadah. Adapun fil akhirati hasanah, yaitu baik di akhirat. Tidak ada perbedaan dari kalangan para ulama bahwa kebahagiaan akhirat wa fil akhirati hasanah tidak lain adalah al-jannah, yaitu surga. Tapi untuk memasukinya tentu harus memenuhi persyaratan. Dan kita berharap memasukinya tanpa diberikan yakni ancaman dan siksaan di neraka. Sebagaimana doa kita, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan jauhkan kami, hindarkan kami dari azab neraka. Maka kita diperintah oleh Allah tabaraka wa ta'ala, diajarkan oleh Nabi agar kita berlindung dari azab neraka. Setiap kali salat, sebelum kita salam, dianjurkan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari azab jahannam. Apa yang dimaksud dengan jahannam? Neraka. Kemudian yang kedua dari azab kubur.
dan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan munculnya fitnah Dajjal. Ini di dalam sholat. Belum di luar sholat. Kita dianjurkan berdoa, berzikir setiap pagi dan petang, agar kita terhindar dari azab neraka. Neraka inilah bentuk keadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang akan ditegakkan dalam kehidupan akhirat. Maka kita diperintah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala takut kepada neraka. Neraka dari bahasa Arab an-nar, yaitu api. Nek jare wong Lamongan neraka. Padahal an-nar sendiri itu adalah api. Mestinya wong Lamongan nek ngomong apa? Geni. Tapi kenapa kok neraka? Karena tidak tahu asal dari neraka ini dari bahasa apa. Yang kita ketahui dalam Al-Quran yaitu an-nar, api. Cuman orang kemudian menerjemahkan kalimat itu dengan neraka. Karena memang isi mayoritas dari neraka itu adalah api. Dan yang akan menjadi penghuninya adalah manusia dan jin. Manusia yang terbuat dari tanah, jin yang terbuat dari api. Apa terasa sakit bagi jin padahal dia dari api? Kemudian dia dimasukkan ke dalam api. Kalau menurut logika manusia, api dimasukkan dalam api, menyatu dong. Tidak demikian Bapak Ibu saudara sekalian. Kita dari tanah. Coba dilempar dengan tanah yang keras. Loron apa boten? Penjut. Kita dari tanah. Coba diorok mbek tanah jenengan. Sakit napa boten? Sakit. Menungso dikubur urip-urip. Sakit. Dilempari dengan tanah yang keras. Sakit. Maka ketika orang berlogika, masa jin disiksa di neraka, kan sama-sama api. Masa jeruk mangan jeruk. Jangan pakai logika itu. Kalau seandainya logika yang dipakai, maka logikanya pun yang akan menjawab. Yang jelas bahwa dia adalah siksa Allah. Dan tidak ada yang dapat menyiksa sebagaimana siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka api inilah nanti yang dengannya Allah Ta'ala menyiksa, yaitu orang-orang yang dikehendakinya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala juga akan mengeluarkan orang dari neraka bagi siapa orang yang dikehendakinya. Maka surga itu adalah rahmat dan neraka itu adalah siksa sebagai bentuk keadilan Allah. Bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala lil jannah, Allah berfirman kepada surga, anta rahmati arhamu biki man asya'a min ibadi. Surga, engkau adalah rahmatku, aku memberikan rahmat melalui engkau, yaitu bagi siapa saja yang aku kehendaki di antara hamba-hambaku. Qala Allah Ta'ala lin-nar, dan Allah berfirman kepada neraka, innama anta adzabi, innama anta adabi, sesungguhnya engkau adalah azabku, u'adzibu biki
man asya'a min ibadi. Aku menyiksa engkau, aku menyiksa dengan engkau, yaitu orang-orang yang aku kehendaki di antara hamba-hambaku. Maka surga adalah rahmat Allah. Neraka adalah azab Allah. Kalau neraka itu disebut dengan an-nar, api, kira-kira orang itu takut enggak dengan api? Halo? Meskipun kita setiap hari tidak pernah lepas dari api. Ngedang sego, damel napa? Geni. Masak atau goreng tempe. Itu dalam jumlah yang kecil. Coba dalam jumlah yang besar. Segede rumah kita api itu. Sungguh mengerikan dan menakutkan. Sementara neraka Allah tabaraka wa ta'ala jangan ditanya tentang besarnya, tentang luasnya, tentang dahsyatnya. Dan ini merupakan makhluk Allah. Makhluk Allah yang sudah dicipta jauh sebelum manusia. Berarti sekarang neraka itu sudah ada atau belum? Sudah. Neraka sudah ada. Bahkan surga pun sudah ada. Berdasarkan riwayat hadis bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, "Ittala'tu fil jannah." Aku menengok ke dalam surga, kata beliau. "Fara'aitu aktsaru ahliha al-fuqara." Dan aku melihat mayoritas penghuninya adalah orang-orang fakir. Orang-orang fakir, orang-orang miskin. Mayoritas penghuni surga. Wa tala'tu finnar. Dan aku menengok ke neraka. Fara'aitu aktsaru ahlihal an-nisa. Dan aku melihat ke dalamnya mayoritas penghuninya adalah wanita. Sing wedok gak terima. Kok iso, Ustaz? Salatku iki lho gak kurang. Ambekan tahajudku yo gak tahu telat, timbangane bojoku gak tahu tahajud. Mosok aku wong wedok sik tetep dadi penghuni neraka. Ya mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini tidak termasuk mayoritas penghuni. Aminono kok sing amin lanang. Nek sing ngamin lanang berarti itu ngamino bojone. Iya kan? Rumangsa nek bojone apa? Ya mudah-mudahan mayoritas penghuni neraka wanita itu adalah wanita-wanita kafir. Wanita-wanita musyrik. Wanita-wanita fasik, munafik. Tapi nanti dirinci. Ada yang permanen, ada yang sementara. Enak mana, Bu? Sementara atau permanen? Meneng otak aku kepengin ro jawabane. Bu, eco pun di permanen napa sementara? Lho Pak, gak gelem lho Pak. Makanya antum para bapak, para suami tugasnya adalah apa? Membawa istrinya ke surga. Supaya tidak menjadi penghuni mayoritas neraka. Sing sabar dadi wong lanang, ojo ngamukan. Kalau orang laki-laki ngamukan itu pasti gak tambah baik istrinya. Jauh dari rahmat dan hidayah Allah. Wis engko iku aja diterusno iki bahas neraka dhisik. Iku melenceng nang rumah tangga kowe. Baik. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil faidah bahwa pertama
Nabi pernah melihat neraka sebagaimana Nabi melihat surga. Itu menandakan bahwa surga neraka sudah ada. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kaum rasionalis. Mereka, salah satu akidah mereka tidak meyakini bahwa neraka ada sekarang. Kaono. Neraka itu nanti adanya kalau sudah hari kiamat. Ini. Biasa. Masalahnya kadang-kadang itu tadi. Hadis ahad, hadis mutawatir. Mu'tazilah ini nggak mau menerima hadis ahad. Walaupun sahih. Apalagi dalam urusan akidah. Nggak boleh hadis ahad, harus mutawatir. Ini terlalu membatasi diri. Akhirnya ya begitu. Banyak hadis-hadis yang sahih tidak diimani. Hanya karena hadis ahad. Hanya beberapa sahabat atau satu sahabat saja yang meriwayatkannya. Itu Mu'tazilah. Nah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memandang hadis itu mutawatir ataukah hadis ahad, selama sahih terima. Hasan masih bisa diterima. Dhaif jangan dipakai. Palsu campakkan. Jauhi, buang jauh-jauh. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Maka selagi hadis itu sahih, baik itu ahad ataupun mutawatir, baik itu perkara ibadah, ubudiyah, syariat atau akidah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menerimanya sebagai sebuah hujjah, sumber, yakni hukum yang kedua setelah Al-Quran. Kemudian, kalau kita sudah meyakini adanya neraka hari ini, wajib bagi kita untuk takut kepada neraka. Wajib. Jangan sampai kita nggak punya rasa takut kepada neraka. Dan takut kita kepada neraka itu sebagai wujud takut kita kepada Allah. Walaupun neraka itu makhluk. Sementara Allah adalah Al-Khaliq. Tapi untuk mewujudkan takut kita kepada Allah, salah satunya adalah takut kepada neraka. Maka jangan sampai orang, neraka itu urusan buri. Sing penting saiki enak. Ambekan ono ta neraka iku. Kalau sudah seperti itu, berarti dia ini telah apa? Murtad. Tidak percaya kepada neraka. Bahaya orang seperti itu. Ono ta neraka itu. Endi nang ndi? Bae ono alamate. Tak rono aku. Paling enggak website lah. Nah, ini nantang namanya. Ada lagi yang meremehkan. Sekak popo nyemplung neraka. Engko lake koncoe. Kepethuk kepethuk bintang Hollywood. Sing wis mati itu. Kepethuk sapa contohe? Kepethuk John lho deh. Bintang-bintang sing mati dalam kondisi kafir itu. Enak rek. Engko kepethuk sapa? Madonna. Kepethuk Merlin. Ngero iki. Ketara wong jadul iki. Ya, bintang pujaane zaman biyen. Yang mati dalam kondisi kafir. Sudah jelas kalau mereka sudah meninggal dalam kondisi kafir, kita tidak boleh meragukan kekafirannya. Kecuali kalau sekarang masih hidup, walaupun bergelimang maksiat, tidak boleh menvonis bahwa dia neraka. Bisa jadi hari ini, malam ini, besok mati, malamnya dia tobat, diterima tobatnya, dia mati husnul khotimah. Maka gak boleh menvonis orang kafir, menvonis orang neraka, gak boleh selagi orang itu masih hidup. Kecuali sudah jelas mati dalam kekafiran. Abu Jahal, Abu Lahab,
Dan orang-orang zaman kita yang jelas sepak terjangnya memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan sekarang dia sudah menemui ajalnya. Dan mati dalam kondisi kafir. Maka jangan kita meremehkan neraka. Engko aku kepethuk BI kira bintang favoritku. Nah, ini meremehkan. Bisa jadi itu masuk kategori murtad. Maka wajib bagi kita takut kepada neraka. Dan Al-Quran itu banyak menjelaskan tentang bagaimana seorang mukmin itu takutnya dia kepada neraka. Maka dalam sebuah ayat dalam surah Yasin ayat 45. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ittaqu ma baina aydikum, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu, dan juga wa ma khalfakum, dan siksa yang akan datang, yang ada di hadapanmu dan yang akan datang. Yang ada di hadapanmu bisa jadi itu adalah siksa dunia atau siksa kubur, dan yang akan datang bisa jadi itu adalah siksa neraka. Maka dengan takut kita kepada siksa Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmatnya. Maka wajib bagi kita takut kepada neraka. Dalam surah Al-Baqarah ketika orang-orang sudah mulai mencoba merusak Islam dari dalam dengan membuat ayat-ayat palsu. Tapi dari dulu sampai sekarang ditantang gak ada yang berhasil. Karena mereka tidak takut kepada Allah. Tetap saja mencoba. Berusaha menandingi Al-Quran. Sekalipun mereka tidak pernah berhasil membuat semisalnya. Awalnya ditantang dengan 10 surat. Nggak berhasil. Sekarang ditantang dengan 1 surat pun tidak pernah berhasil. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Wa in kuntum fi raibin, jika kalian berada dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hambaku yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi surah, datangkan hanya 1 surat saja yang seperti Al-Quran itu. Wad'u syuhada'akum, panggil para saksi, para pakar, ahli bahasa, ahli sastra, ahli mantek, ahli sejarah, ahli sains teknologi, berkumpullah di situ. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin maupun manusia, berkumpullah. Bikin 1 surat saja. In kuntum sadiqin, jika kalian memang orang yang benar. Maka pada ayat berikutnya, fa illam taf'alu wa la taf'alu fattaqun nar. Fa illam taf'alu, dan jika kau mampu. Kalau kalimat dan jika kau mampu berarti masih ada peluang untuk membuatnya. Tapi segera tertutup peluang itu dengan statement berikutnya, walan taf'alu, dan pasti kalian tidak akan mampu membuatnya.
Jika kau mampu membuatnya, maka manusia dalam sejarah pernah ada yang membuatnya. Contoh Musailamah al-Kadzdzab. Dia bikin itu ayat-ayat semisal Al-Quran. Tapi lucu. Kalau Al-Quran jelas. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia bagaikan laron yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung bagai kapas yang ditiup angin. Gunung ae koyok kapas dan yo menungso. Ketika ayat ini dibacakan kepada orang-orang Arab Quraisy, mereka takjub. Yakin ini bukan kalimat dari Muhammad. Ini bukan sekedar ucapan manusia. Ini berita dari langit. Karena belum pernah ada orang yang mengabarkan tentang hari kiamat. Dahsyat ini ayat ini. Hati mereka itu meyakini. Tapi karena gengsi, karena sombong, mereka tidak mau taslim. Ini Al-Qari'ah. La Musailamah al-Kadzdzab ini bikin yang mirip-mirip. Kalau tadi Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, ini lain. Al-filu mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Al-filu hayawanun kabir, wa ainun saghir, wa hurtumun tawil. Kata ane tok lagune enak. Tapi bareng ro artine sampean lucu. Gajah. Apakah gajah itu? Tahukah kamu apakah gajah itu? Al-filu hayawanun kabir. Gajah binatang yang amat besar. Tiba-tiba koyok deklamasi ini putumu. Sing nang TK itu. Kan lucu ayat-ayat seperti itu. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Yang jangankan orang, anak kecil aja bisa membuat deklamasi seperti itu. Jadi gak akan pernah mampu manusia itu membuat semisal Al-Quran. Fa'illam taf'alu, dan jika kau mampu membuatnya. Walan taf'alu, dan pasti tidak akan mampu membuatnya. Maka peringatan ini diancam oleh Allah bagi siapa saja yang mengklaim dia mampu membuat semisal Al-Quran. Apa ancamannya? Fattakun nar. Takutlah kalian kepada neraka. Fattakun nar allati waquduhan nasu wal hijara. Uiddat lil kafirin. Dan takutlah kalian kepada neraka. Peliharalah kalian dari neraka. Yang bahan bakarnya adalah apa? Manusia dan batu. Dan bebatuan. Disediakan bagi orang-orang yang kafir. Kemudian, di mana sekarang posisi neraka? Kalau ditanya tentang surga, orang pasti bisa menjawab. Surga di mana? Di atas. Karena Nabi telah menjelaskan tentang itu. Ketika beliau Isra dan Mi'raj. Naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Setelah ketujuh naik lagi. Sidratul Muntaha. Setelah itu naik lagi. Disitulah surga. Yang bertingkat-tingkat surga itu. Sebagaimana juga langit. Berarti posisinya di mana? Di atas. Tapi tidak sedikit ayat-ayat yang menjelaskan tentang surga.
bahwa di atas surga tertinggi itu adalah arasy, dan arasy itu adalah yakni arah ke atas, dan Allah itu jauh di atasnya, tidak butuh dengan arasnya. Irtafa'a, meninggi di atasnya, karena arasy itu makhluk tertinggi. Di bawahnya bahrul masju', di bawahnya kemudian surga tertinggi, sampai kemudian ke bawah surga paling rendah. Barulah kemudian Sidratul Muntaha. Ini merupakan batas akhir dari yang di atas. Batas akhirnya adalah Sidratul Muntaha, itu paling bawah. Dan batas akhir bagi mereka yang di bawah, tempat tertinggi adalah Sidratul Muntaha. Sidrah artinya pohon. Sebagaimana sidr adalah pohon bidara. Sidratun, tapi di situ disebut dengan muannas. Al-Muntaha berarti batas akhir. Batas akhir yang di atas dan batas akhir yang di bawah. Batas akhir yang di bawah dia adalah tempat yang paling tinggi. Batas akhir yang di atas dia adalah tempat yang paling rendah. Nah, Rasulullah bukan hanya di Sidratul Muntaha. Beliau pernah mampir menengok ke dalam surga. Tapi ternyata juga dalam hadis yang tadi disebutkan, Nabi SAW pernah menengok ke dalam neraka. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, kumtu amama babin nar. Aku berdiri di depan pintu neraka. Fa'aroha, aku melihat ke dalamnya. Fa'aktsaru ahliha an-nisa. Mayoritas penghuni mereka adalah para wanita. Maka di mana posisinya? Kita tidak tahu. Karena tidak ada riwayat yang qat'i menjelaskan tentang posisinya. Apalagi sampai sekian bujur, sekian lintang, berapa garis bujur dan lintangnya, atau diletakkan di mana di antara bumi, wallahu a'lam. Maka di antara sifat-sifat neraka yang perlu kita fahami agar kita semakin takut kepada neraka, pertama yaitu tentang luasnya neraka. Luasnya neraka. Tidak ada yang menyebutkan secara pasti berapa luasnya neraka. Biasanya kalau luas itu terdiri dari apa? Panjang kali lebar. Luas itu berarti menunjukkan secara horizontal. Luas. Tidak pernah disebutkan panjangnya berapa, kemudian lebarnya berapa, sehingga kita bisa menemukan luasnya. Tapi paling tidak, satu ayat dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh para mufassir tentang bagaimana luasnya neraka, yaitu dalam surah Qaf 50 ayat 30. Allah Jalla wa'ala berfirman, Yawma naqulu li jahannam hali imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Yawma naqulu li jahannam, dan ingatlah akan hari, pada hari ketika kami berfirman kepada neraka jahanam, halim talati, hai neraka jahanam, apakah kau sudah penuh? Maka neraka jahanam pun menjawab, wa taqul hal min mazid, adakah tambahan wahai Allah? Setiap kali Allah bertanya, halim talati, apakah kau sudah penuh? Neraka selalu menjawab, hal mim mazid, adakah tambahan makhluk yang akan disiksa? Karena Allah memang berjanji akan memenuhi neraka itu dari bangsa jin dan manusia. Allah itu berjanji. Tapi selalu Allah bertanya kepada neraka, apakah kau sudah penuh? Maka apa yang terjadi? Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah tabaraka wa ta'ala
Kemudian fawadha'a yadahu. Allah meletakkan fawadha'a qadamahu, meletakkan telapak kakinya fi nari jahannam, ke dalam neraka jahannam. Wa taqul, dan neraka jahannam itu mengatakan, qad cukup wahai Allah, bi'izzatika, demi keperkasaanmu wahai Allah, qad cukup. Akhirnya penghuni neraka itu carut marut, campur baur jadi satu, amburadul itu penghuninya. Neraka itu hampir saja pecah. Kenapa? Allah meletakkan telapak kakinya ke dalam neraka. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana seorang mukmin yang memiliki keimanan yang benar wajib beriman kepada sifat-sifat Allah. Bukan hanya sifat zat, tapi juga sifat af'al. Maka di dalam pembahasan tauhid, baik meliputi rububiyah, uluhiyah, pada pembahasan tauhid asma dan sifat, bahwa Allah memiliki asma yang disebut dengan Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Bahkan namanya disebutkan dalam riwayat hadis, yaitu 100 kurang 1. Berapa berarti? 99. Sekalipun para ulama menjelaskan bahwa nama-nama Allah itu jauh lebih banyak daripada 99. Demikian pula sifat-sifat Allah, baik yang zat maupun yang af'al. Bahwa Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya jari jemari, Allah punya kaki, betis, bahkan telapak kaki. Tapi harus dengan kaidah yang benar dalam memahami tauhid asma dan sifat Allah ini. Jangan ditiadakan. Yang pertama, laisa lahu ta'tilun. Tidak boleh ditiadakan sifat-sifat Allah itu. Baik ditiadakan keseluruhan seperti kelompok sesat Jahmiyah, ataupun ditiadakan sebahagian. Terima seluruh sifat-sifat Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bahwa Allah punya sifat wajah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di muka bumi ini fana, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbik, akan tetapi tetap kekal wajah Allah Dzul Jalal, yang memiliki kebesaran, wal ikram, dan kemuliaan. Disebutkan di situ wajah. Demikian pula tangan. Allah memiliki tangan. Dalam surah Al-Maidah surat 5 ayat ke-64. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Wa qalatil yahudu, orang-orang Yahudi berkata, yadullah, tangan Allah, maghlula, terbelenggu. Ini kurang ajarnya Yahudi. Mereka itu berilmu, bahkan mengakui sifat Allah. Di antara sifat Allah yang mereka imani, sifat yadun, yakni tangan. Bahwa Allah memiliki tangan. Tapi tangan Allah itu disifati dengan maghlula. Apa maghlula? Terbelenggu. Kurang ajar wong Yahudi. Makanya Allah balas
pada kalimat sesudahnya. Ghullat aydihim. Sebenarnya tangan mereka lah yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu. Mereka dilaknat akibat apa yang telah mereka ucapkan. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Dalam ayat tersebut Bapak Ibu disebutkan bahwa tangan Allah berapa? Halo? Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbuka. Yunfiku kaifa yasha. Memberikan, menafkahkan, yakni memberikan nafkah kepada hamba-hambanya yang dikehendaki sesuai dengan kehendaknya. Kaidah pertama, la ta'til, tidak boleh ditiadakan. Kedua, wala ta'wilun, tidak boleh ditakwil. Ditakwil apa? Dipalingkan artinya. Wajah dipalingkan kemuliaan. Tangan dipalingkan dengan kekuasaan. Ada lagi sifat Allah, yaitu istawa, bersemayam. Dipalingkan artinya dengan istaula, yaitu berkuasa, ditakwil. Ini salah satu bentuk kesesatan di dalam mengimani tauhid asma dan sifat Allah. Demikian pula Allah memiliki jari jemari. Diterangkan dalam hadis Muslim. Demikian pula bahwa Allah memiliki betis. Diterangkan dalam tafsir tentang yakni surah Al-Quran tentang Allah menyingkap betisnya pada hari kiamat nanti. Demikian pula telapak kaki. Demikian pula mata. Semua itu harus diimani sebagaimana apa yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Tanpa adanya pentakwilan. Sebagaimana tanpa adanya peniadaan. Yang ketiga, wala tamsil, tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Ojo dipadakno ambek menungso, ojo dipadakno ambek makhluk ciptaan-ciptaannya. Tidak boleh menyerupakan yakni tangan Allah dengan tangan kita, kaki Allah dengan kaki kita, wajah Allah dengan wajah kita, tidak boleh. Atau dengan makhluknya. Itu namanya mentamsil, menyerupakan. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa sama sekali dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada makhluk yang setara, sepadan dengannya, enggak ada. Dan kaidah yang keempat, wala takyif. Tidak boleh ditanya hakikatnya. Bertanya seberapa besar, berapa panjang, bentuknya seperti apa, warnanya apa. Tidak boleh bertanya tentang hakikatnya. Kaifiyahnya, bagaimana tata cara Allah bersemayam, bagaimana tata cara Allah nuzul, turun dari ke langit dunia. Karena setiap hari Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Maka tidak boleh menanyakan tentang bagaimana hakikat turunnya. Kita hanya wajib mengimani. Kalau Allah sebutkan turun, turun. Kalau Allah sebutkan naik, naik. Kalau Allah sebutkan bersemayam, bersemayam. Maka Allah pun pernah nanti ya akan meletakkan telapak kakinya ke dalam neraka jahanam. Tentu kita tidak tahu berapa besarnya neraka jahanam itu. Sehingga setelah diletakkan telapak kaki Allah, penghuninya carut marut, amburadul semuanya. Dan neraka mengatakan, qat bi'izzatika ya Allah. Cukup demi keperkasaanmu wahai Allah. Ini luasnya. Sekarang kalau vertikal berarti apa ya? Kedalaman. Berarti apa? Volume.
Berapa kedalamannya? Tidak ada riwayat satupun yang menjelaskan secara pasti, secara qat'i, berapa kedalaman neraka itu. Akan tetapi hadis yang sahih cukup jadikan pegangan bagi kita tentang bagaimana dalamnya Jahannam itu. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Abdul bin Humaid menceritakan kepada kami, Husain bin Ali al-Ju'fi menceritakan kepada kami dari Fudail bin Iyad, dari Hisham, dari Hasan. Ia berkata, Utbah bin Ghazwan berkata di atas mimbar ini, yaitu mimbar kota Basrah, bahwa Nabi SAW beliau bersabda, Innal sahratal azima, sesungguhnya batu besar, latulqa min safiri jahannam, dilemparkan dari tepi bibir neraka Jahannam. Fatahwi fiha, batu itu meluncur ke dasar neraka Jahannam. Sab'ina aman, selama 70 tahun. Wa ma tuqdi ila qarariha, tapi belum sampai ke dasarnya. Batu besar dilemparkan dari bibir neraka Jahannam, dari tepi neraka Jahannam, meluncur batu itu ke dalam neraka. Sampai hitungan 70 tahun, Pak. Dan belum sampai ke dasarnya. Mestinya seandainya diketahui kecepatannya, pasti kita akan tahu dasarnya. Karena teori kecepatan itu apa, Pak? Wis lali yo. Kecepatan adalah sama dengan apa, Pak? Jarak kali waktu. Kalau pengen kedalaman itu berarti kepingin tahu apa itu? Jarak kan? Kedalaman. Nah, yang ada di sini ini apa? Kecepatan ada atau enggak? Berarti kalau jarak kali waktu kecepatan. Berarti kalau ingin mengetahui jarak apa? Kecepatan dibagi waktu. Kecepatan dibagi waktu. Maka ketemu jarak, ketemu kedalaman. Sekarang kecepatannya tahu atau tidak? Enggak tahu. Seandainya di sini disebutkan 70 itu waktu. Berarti X dibagi 70. Mbo piro iku? X dibagi 70 hasilnya. Maka tidak ada yang tahu. Karena tidak disebutkan variabelnya. Yang disebutkan hanya satu variabel. Apa? Yaitu waktu. Itu pun waktunya apa? Lebih dari 70. Berarti lebih besar dari 70 waktunya. Lebih lama daripada 70 tahun. Sementara kecepatannya tidak disebutkan. Berapa kecepatan gravitasi meluncurnya itu dari atas. Kan itu nanti berkaitan dengan besarnya dan juga kedalamannya. Ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bahwa Jahannam neraka ini sungguh memiliki kedalaman yang luar biasa. Ini batu, Pak. Bagaimana dengan manusia? Ketika jatuh ke dalamnya, mungkin bertahun-tahun dia tidak akan sampai atau belum sampai. Itu sudah termasuk di antara bentuk siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Luas, dalam. Sekarang api. Api itu memiliki sifat. Sifat api itu apa, Bapak Ibu saudara sekalian? Panas. Sekarang panasnya api Jahannam. Berapa panasnya api Jahannam? Dalam sebuah riwayat Bukhari dan Muslim juga dalam Sahih At-Tirmizi, bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW beliau bersabda, "Narukum hadhihi
Juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Apimu di dunia ini adalah 1/70 dari panasnya api neraka jahannam. Berarti panasnya jahannam itu berapa kali lipat berarti Pak? 70 kali lipat. Karena api kita di dunia ini 1/70. Likulli juz'in minha harruha, dan masing-masing bagian memiliki panas. Jadi panas ini Pak bertingkat-tingkat, ada levelnya. Kayak sampean niku lho mangan mie, kan ono levele. Pedes 1, 2, 3. Sama seperti neraka. Ada 70 level. 1 sampai 70. Sekarang pertanyaannya yang paling ringan adalah neraka kita di dunia. Api kita di dunia ini. Berapa panasnya api dunia Pak? Berapa derajat? Halo? Berapa derajat panasnya api dunia Pak? Iki wong-wong iki ngantuk apa gak ro geni. Berapa panas api dunia Pak? 100 itu air mendidih. Besi mencair berapa? 1000 derajat. Masih ada yang di atas itu? Apa Pak? Kira-kira api yang paling panas di dunia ini apinya apa Pak? Apinya apa Pak? Kawah, magma, itu di bumi. Apa enggak ada yang sumbernya panas Pak? Yang tiap hari muncul di sebelah timur. Matahari. Berapa panasnya matahari? Mbo sapa arep ngukur rono. Yang jelas bahwa itulah sumber api yang panas. Mungkin itulah api dunia. Itu baru 1/70. Bagaimana dengan api neraka? Yang digambarkan seandainya bara api diletakkan di telapak kaki seseorang, maka otak orang itu mendidih. Apa hubungannya telapak kaki sampai otak? Kan seakan-akan nggak masuk akal. Yang dipanaskan itu, yang dikasih bara api adalah telapak kakinya. Tapi panasnya itu sampai ke otaknya. Sehingga otaknya umuk Pak, mendidih. Ini dahsyatnya api neraka. Dan ingat bahwa karena saking panasnya neraka itu, yang satu memakan yang lain. Sehingga akhirnya neraka itu mengadu. Istakatil ba'di ba'dha. Wahai Allah, sebagian kami memakan sebagian yang lain. Akhirnya Allah berfirman kepada neraka. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Faja'ala laha nafsain. Allah jadikan akhirnya neraka itu 2 musim, 2 hembusan. Nafsan fis syitta wa nafsan fis shaif. Yaitu 1 hembusan di musim dingin dan 1 hembusan di musim panas. Ternyata neraka ini ada 2 musim, yaitu musim dingin dan musim panas. Kira-kira Bapak milih yang mana Pak? Panas apa dingin Pak? Oh, Ustadz nek ngono tengah-tengahnya antara panas dan dingin, yaitu apa? Sejuk. Enggak ada sejuk Pak. Enggak ada kesejukan. Kata Allah, Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya di dalam jahanam itu terdapat pemantau CCTV, tempat mengintai. Littaghina ma'aba, bagi orang-orang yang sombong dan melampaui batas. Labithina fiha ahqaba. Neraka itu adalah tempat siksa bagi orang-orang yang durjana. La yadukuna fiha bardan, tidak pernah dijumpai bagi mereka apa?
bardan, kesejukan, wala syaraba, tidak ada juga minuman. Kalau seandainya ada minuman yang panas, kalau seandainya ada angin samum, yaitu angin yang panas, maka tidak ada lagi yang namanya kesejukan. Sekalipun ada dua musim, panas dan musim dingin. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Inilah gambaran daripada neraka yang kita harus wajib takut kepadanya sebagai bentuk takut kepada Allah tabaraka wa taala. Fa insyaallah kita akan lanjutkan nanti tentang yakni jenis-jenis dan pintu-pintu neraka yang akan dimasuki oleh masing-masing penghuninya. Semoga bermanfaat pada kesempatan ini dan kita diberikan oleh Allah yakni jiwa khauf kepada Allah tabaraka wa taala dan roja berharap kepada Allah dan surga dan rahmatnya. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.